Selamat petani vanili Indonesia, nama saya Daniel dan di video hari ini saya akan berbicara tentang penyakit busuk batang. Setiap kali saya ketemu petani vanili, pertanyaan pertama adalah bagaimana cara untuk mengatasi penyakit busuk batang. Dengan video ini saya akan mencoba memberikan pemahaman tentang pengasalan busuk batang, pengendalian, dan lebih penting lagi, cara mencegah busuk batang. Sebenarnya, kebanyakan penyakit tidak datang tiba-tiba untuk menyerang tanaman vanili. Sebagian besar jamur dan virus setiap saat ada di dalam tanah atau di vegetasi di sekitar kebun. Dalam kondisi sehat, tanaman vanili tahan terhadap jamur dan teknik budidaya yang salah akan melemahkan daya tahan tanaman, terutama terhadap infeksi jamur. Gejala yang sering dialami adalah akar kecoklatan dan akar kering dan mati, batang yang bercat coklat atau hitam pada batang dan pucuk itu namanya nekrosis, daun coklat dan buah berbintik, dan buah rontok sebelum matang. Kemungkinan penyebab adalah penanaman di daerah yang tergenang air. Menanam langsung ke dalam tanah. Ingat, dalam video pertama yang saya buat tentang cara penanaman bibit vanili yang terbaik, saya sudah menekankan bahwa bibit vanili tidak boleh langsung ditanam di dalam tanah. Tanaman ini langsung ditanam dalam tanah. Penting, potongan stek yang langsung ditanam ke dalam tanah akan mati dan mengundang serangan jamur. Kemungkinan penyebab lain adalah naungan yang berlebihan, naungan yang tidak memadai atau pemangkasan ekstrim, sehingga batang dan akar terbakar oleh sinar matahari. Jadi ini dilakukan pemangkasan ekstrim, semua cabang dipotong dalam satu kali. Seharusnya kita memotong cabang secara bergilir, biar tidak terlalu stres dan dibakar sinar matahari. Tidak ada penutup mulsa, pemutaran sulur tanpa penutupan mulsa. Di tanaman ini tidak ada mulsa dan sulur tidak diputar. Tanaman ini tidak memiliki akar di tanah untuk memberi nutrisi pada tanaman, hanya sedikit akar udara yang membuat tanaman dapat bertahan hidup. Tanaman ini memiliki sedikit mulsa yang melindungi akar utama, tetapi tanpa pemutaran sulur untuk membentuk akar baru di tanah, tanaman tidak akan mampu menopang pertumbuhan buah. Kalau tanaman ini memiliki sulur melingkar, tetapi di bawah sulurnya tidak sampai mulsa dan juga tidak ada mulsa. Jadi ini pohon ini tidak diberikan kesempatan untuk membangun akar, sulur dan akar yang patah atau rusak. Penyerbukan bunga terlalu banyak. Tanpa memiliki minimal 10 sulur melingkar, sistem akar tanaman tidak akan mampu mendukung buah. Akhirnya, tanaman vanili akan layu dan akarnya akan mati. Pohon ini sudah diinduksi bunga, buah, sebelum memiliki 10 sulur melingkar. Jadi dia sudah mulai layu dan akan mati. Jadi ini pohon seperti ini akan produksi 1 tahun saja. Kalau tanaman vanili sudah memiliki 10 sulur melingkar, tanaman vanili bisa mendukung maksimal 100 sampai 120 buah. Ini satu contoh tangkai yang kebanyakan dikawinkan. Kalau pohon vanili sudah memiliki 10 sulur melingkar dengan banyak mulsa di bawah, tanaman vanili hanya bisa mendukung 100 sampai 120 buah. Jadi kalau kita mempersiapkan 4 atau 5 sulur untuk berbunga, nanti masing-masing sulur dengan 3 tangkai. Jadi totalnya di tanaman vanili sekitar 12 sampai 15 tangkai. Jadi maksimal 8 sampai 10 buah per tangkai. Kalau kita lihat di sini, tidak tahu ada berapa tapi mendekati 20-an. Jadi ini jauh terlalu banyak dan memaksa tanaman vanili. Apalagi kalau belum memiliki 10 sulur melingkar, pohon ini pasti akan mati. Tanaman dengan banyak pemutaran sulur dan tertutup mulsa akan menumbuhkan akar baru dan menjadi lebih kuat selama 10 sampai 15 tahun. Hanya tanaman dengan banyak akar menghasilkan buah yang kuat dan sehat. Bagaimana cara pengendalian jamur?
Untuk tanaman yang rusak parah, kami sarankan buang semua tanaman yang rusak parah bersama dengan akar dan mulsa, lalu bakar. Kalau tidak dibuang dan dibakar, penyakit jamur akan menyebar dengan cepat kepada pohon vanili yang lain. Menurut saya lebih baik korbankan satu pohon vanili untuk selamatkan semua pohon yang lain. Kalau pohon vanili sudah busuk batang parah seperti ini, kami sarankan dicabut dengan akar, mulsa, dan dibakar. Kalau tidak nanti yang lain di samping-samping akan kena juga. Untuk tanaman yang rusak ringan, kami sarankan tambahkan mulsa baru di atas sulur melingkar, sesuaikan naungan, dan pertahankan penutup rumput hidup di antara baris yang sangat rendah. Kalau di kebun sini rumputnya terlalu tinggi. Memang petani suka tinggalkan rumput tinggi karena kelembaban tinggi. Tapi masalahnya dengan rumput nanti ada hama yang merusak tanaman, buah vanili. Yang kami sarankan, rumput kita pastikan bahwa dia selalu pendek, lalu kita taruh banyak mulsa di keliling pohon, dan itu nanti akan menahan kelembaban dan juga memberikan nutrisi yang cukup ke pohon vanili. Bagaimana cara mencegah jamur? Menurut saya, lebih penting kita mencegah daripada kita mengobati. Perkebunan vanili di area yang drainase yang baik, dengan banyak mulsa yang baik, pertumbuhan rumput yang terkendali, dan naungan yang tetap, seharusnya memiliki sedikit atau tidak ada masalah dengan jamur. Jadi, untuk menghindari jamur, kami sarankan, jagalah agar akar vanili selalu tertutup mulsa yang baik, tambahkan mulsa baru setiap kali melingkarkan sulur vanili, pangkas pohon peneduh secara teratur untuk mengontrol kelembaban dan sinar matahari. Hindari pemangkasan pohon peneduh secara ekstrim dengan tiba-tiba. Jangan memotong atau merusak akar vanili saat menyangi rumput penutup di antara baris tanaman. Hindari menanam tanaman vanili terlalu berdekatan. Sebenarnya, kita bisa menyatakan bahwa cara menghindari penyakit jamur di tanaman vanili sederhana. Kembali saja ke cara budidaya vanili yang terbaik. Dengan mengikuti manajemen kebun yang baik, saya yakin bahwa Anda akan mengurangi keberadaan penyakit, meningkatkan hasil vanili, dan memiliki pohon vanili yang akan berproduksi selama bertahun-tahun. Kalau video ini bermanfaat Anda, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video berikut. Terima kasih.